Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada ibadah daring. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, dan salam sehat. Ibadah hari ini adalah ibadah nuansa pemuda yang dilayani oleh Bapak Penatua Sukmo Aji. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita pujikan Datang ke Hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah Minggu 20 September 2020. Saya berharap kita semua masih tetap sehat, walaupun dalam situasi seperti ini ibadah kita masih tetap bisa berlangsung dengan baik. Mari kita mengambil waktu teduh, kita akan masuk di dalam votum dan salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin.
juga hambanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati beberapa minggu ini dalam perjalanan waktu hidup kita. Kita tahu bahwa dalam setiap langkah hidup kita, tidak semuanya berjalan dengan baik. Ada banyak hal mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita lakukan, sehingga itu menimbulkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dalam perkataan kita, mungkin dalam tingkah laku kita, mungkin dalam aktivitas yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kita boleh memohon ampun kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua berdoa dan kita memohon ampun kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ketika saat ini Tuhan membuka kesempatan kembali kepada kami untuk datang kepada Tuhan. Dengan sebuah pengakuan yang tulus bahwa seringkali kami berbuat dosa di hadapan Tuhan. Seringkali mungkin kami menyakiti hati saudara kami, sesama kami, mungkin keluarga kami, anak-anak kami, istri, suami kami. Kami mohon ampun di dalamnya Tuhan, biarlah Engkau mengampuni, menyucikan, menguduskan. Mungkin juga dalam segala perencanaan hidup kami yang tidak melibatkan Tuhan, ataupun dalam segala pekerjaan yang kami lakukan, kami kurang bersyukur di dalamnya, kami mohon ampun untuk hal itu. Mari Tuhan Kau menilik setiap hati kami, sehingga setiap kami boleh dilayakkan, untuk kami boleh membangun ibadah pada saat ini. Mari Roh Kudus Kau perbarui hati kami, perbarui cara pandang kami untuk dalam menjalani kehidupan ini, sehingga semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Engkau boleh mengampuni dan menguduskan setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami boleh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku
Saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Firman Tuhan pada ibadah Minggu 20 September 2020 saat ini diambilkan di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 hingga 16 dan disambung ayat 32 hingga 35. Silakan majelis untuk membacakannya. Shalom jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami segenap jemaat-Mu akan menerima dan mengumuli firman-Mu. Kiranya berkat dan hikmat-Mu menaungi tiap-tiap kami, sehingga kami semua Engkau mampukan untuk memahami dan menanamkan dalam hati pikiran kami, sehingga dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama membaca dan mengumuli firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran 16 ayat 2 sampai 16, dilanjutkan ayat 32 sampai ke 35. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Dilanjutkan ke ayat 32 sampai ke 35. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun.
Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi agar kita terus dapat dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bacaan tadi yang dalam Keluaran 16 ayat 2 hingga 16 dan juga disambung ayat 32 hingga 35, tema khotbah pada minggu hari ini adalah hidup bergantung kepada Allah. Hidup bergantung kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab banyak mencatat banyak peristiwa-peristiwa ajaib atau yang kita kenal dengan mujizat yang dilakukan Tuhan kepada manusia, khususnya dalam kehidupan bangsa Israel. Peristiwa-peristiwa ajaib di sini adalah sebuah kejadian yang langsung dapat dilihat dan dialami. Dan kalau kita cermati, peristiwa-peristiwa ajaib itu dimulai saat bangsa Israel di bawah Musa keluar dari penindasan Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Di dalam kitab Keluaran yang kita baca tadi, kita jelas bagaimana proses awal ketika Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bukan berarti di kitab sebelumnya itu tidak ada mujizat, bukan seperti itu. Tetapi kejadian yang di dalam kitab Kejadian itu mencatat penciptaan-penciptaan yang memang tidak bisa dilihat langsung oleh manusia. Tetapi mulai dari kitab Keluaran ini kita bisa melihat dalam catatan Alkitab bahwa mujizat-mujizat atau peristiwa-peristiwa ajaib itu dikerjakan Tuhan di hadapan mata manusia, bisa dilihat bahkan dialami. Salah satu peristiwa ajaib itu ada dalam bacaan kita di atas, yaitu tentang mana yang dikenal dengan roti dari surga dan burung puyuh. Mengapa dikatakan peristiwa ajaib? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, mereka masuk dalam situasi kondisi yang mungkin menurut mereka itu tidak nyaman. Dalam kondisi mereka itu mengalami kelaparan, sehingga timbul sebuah perkataan dalam diri mereka, mending di tanah Mesir mereka mati di dalam kekenyangan daripada di tempat ini mati dalam kelaparan. Seakan-akan bangsa Israel mementingkan bagaimana mereka lebih penting makanan daripada sebuah kebebasan. Mereka lebih berpikir bagaimana mengenyangkan perut, mengenyangkan perut daripada mengalami penindasan.
Sehingga perkataan-perkataan bersungut-sungut dari orang-orang Israel itu keluar kepada Musa dan Harun. Daripada kami mati di padang gurun seperti ini, mati dalam kelaparan, mending kami mati di depan kuali kami. Seakan-akan mereka lebih memilih kenyang di dalam penindasan daripada lapar di dalam kemerdekaan. Tetapi karena janji Tuhan kepada Musa bahwa Tuhan menyertai sampai kepada tanah perjanjian, maka Tuhan itu memberikan sebuah banyak perbuatan-perbuatan ajaib kepada orang-orang Israel. Ketika dalam bacaan tadi kita melihat bahwa orang Israel itu merindukan sebuah roti dan juga daging, maka Tuhan memenuhkannya. Itu yang kita pelajari pada ibadah saat ini. Mana dan burung puyuh. Mengapa dikatakan sebuah peristiwa ajaib? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut catatan sejarah, proses mana itu memang di dalam Alkitab tidak dijelaskan secara detail asalnya dari mana. Tetapi kalau kita membaca dalam sejarah bahwa mana itu berasal dari sebuah getah tumbuhan tamaris yang ada di padang gurun. Jadi hanya ada di padang gurun ada tumbuhan yang namanya tamaris. Dan getah itu berasal dari pohon tersebut keluar karena digigit oleh serangga atau semut. Dan itu turun menjadi getah, lalu kering, mengering seperti sebuah kristal. Dan itulah yang disebut mana yang menurut Keluaran. Tapi pertanyaannya adalah di mana mujizatnya? Bila kejadian itu memang sudah ada secara alamiah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, perhatikan bahwa jumlah tanaman tamaris itu sangat terbatas. Artinya getahnya pun juga tidak banyak. Kalau getahnya tidak banyak, bagaimana getahnya bisa dikumpulkan untuk mencukupkan kebutuhan orang-orang Israel yang ada pada waktu itu? Jumlahnya tidak puluhan, tidak ratusan, tapi ribuan orang yang dibawa oleh Musa. Orang-orang Israel itu jumlahnya ribuan. Bagaimana tumbuhan yang jumlahnya terbatas itu, getahnya yang terbatas, itu bisa mencukupkan makanan mana itu kepada orang-orang Israel. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Bagaimana juga Tuhan membuat getah ini selalu ada setiap pagi untuk bisa dipanen oleh orang-orang Israel. Bagaimana Tuhan membuat semut dan serangga menggigit pohon tamaris ini sehingga tetap menghasilkan getahnya. Lalu yang berikutnya adalah mengapa, di mana mujizatnya? Saudara yang kasih Tuhan, proses semut atau serangga menggigit pohon tamaris untuk mengeluarkan getahnya, ini hanya terjadi pada satu periode saja, yaitu pada bulan Juni selama beberapa minggu. Padahal Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mencukupkan kebutuhan orang Israel akan mana itu selama berapa? 40 tahun. Ini adalah sebuah mujizat yang luar biasa yang boleh Tuhan kerjakan melalui pohon tamaris ini untuk mengeluarkan mana selama 40 tahun setiap pagi untuk mencukupkan kebutuhan orang-orang Israel. Sungguh luar biasa. Lalu yang kedua adalah mengapa harus burung puyuh untuk mencukupkan kebutuhan daging bagi orang Israel. Orang Israel ini ngeluh setelah dapat mana, masa setiap hari kami makan roti. Di Mesir kami bisa makan daging sewaktu-waktu. Itu terus yang dimunculkan. Sungut-sungut, keluhan. Itu yang terus disampaikan kepada Musa dan Harun. Dan Tuhan memenuhi kebutuhan daging itu melalui burung puyuh. Pertanyaannya adalah, mengapa harus burung puyuh untuk mencukupi kebutuhan daging bagi orang Israel? Mengapa bukan burung yang lain? Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut catatan sejarah, burung yang halal untuk dimakan itu adalah ayam jantan atau betina. Ayam itu termasuk jenis burung dalam catatan itu. Lalu ayam hutan, anak merpati, burung layang-layang, merpati, pipit, puyuh, dan tekukur. Itu adalah jenis-jenis burung yang memang halal untuk dimakan oleh manusia. Perhatikan, Tuhan pun memilah untuk mencukupkan kebutuhan daging bagi orang Israel itu dari makanan yang halal. Lalu pertanyaannya adalah di mana mujizatnya? Kalau burung puyuh itu memang sudah ada dan memang
ada dagingnya. Saudara yang kasih Tuhan, hanya burung puyuh yang melakukan migrasi atau perpindahan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, dari Afrika ke Eropa, dan itu dilakukan dalam waktu tertentu saja. Padahal, perhatikan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mencukupkan kebutuhan daging orang Israel itu selama 40 tahun, selama perjalanan dari awal keluar dari Mesir hingga sampai ke tanah perjanjian Kanaan. Selama 40 tahun Tuhan juga mencukupkan kebutuhan daging orang-orang Israel. Memang kalau dalam catatan sejarah, burung yang bermigrasi itu dibantu oleh dorongan angin keras sehingga mengarah ke padang gurun. Walaupun sebenarnya dalam rutenya burung puyuh ini tidak melewati padang gurun yang dilewati oleh orang-orang Israel. Karena lokasi mereka, migrasi mereka itu dari Afrika ke Eropa, tidak melewati padang gurun yang sedang dilewati oleh orang-orang Israel. Tapi Tuhan menggerakkan angin itu untuk menggeser posisi rute dari arah Afrika ke Eropa melewati area yang dilewati oleh orang-orang Israel. Mujizatnya adalah itu dilakukan Tuhan terus-menerus selama 40 tahun. Burung puyuh itu pula yang digunakan oleh Tuhan karena memang burung puyuh terbang tidak terlalu tinggi, 1 meter, sehingga mudah untuk ditangkap. Ya, dan dagingnya pun cukup. Burung puyuh menurut catatan adalah burung yang dianggap paling rendah. Sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam bacaan perjanjian lama, tidak ada pernah korban persembahan, korban bakaran yang diwakili oleh burung puyuh. Yang ada adalah merpati, tekukur. Ya. Burung puyuh bukan dianggap sebagai burung yang patut dipersembahkan. Karena burung puyuh dan burung pipit itu dianggap burung yang paling rendah. Dianggap burung yang paling rendah. Pertanyaannya adalah, dari yang paling rendah yang tidak dianggap itu, Tuhan itu memakainya untuk mencukupkan kebutuhan orang-orang Israel selama 40 tahun. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kebutuhan mana akan roti, kebutuhan daging dari burung puyuh Tuhan cukupkan selama 40 tahun. Dan itu terus ada setiap pagi. Ada sebuah catatan yang Tuhan berikan ketika orang-orang Israel menerima makanan mana dan juga menerima burung puyuh itu. Apa? Ambil secukupnya. Ya, kecuali ketika besoknya hari Sabat ambillah 2 kali. Karena pada hari Sabat tidak akan ada roti dan tidak akan ada daging. Kalau tidak ada hari Sabat ambillah secukupnya untuk keluargamu. Walaupun kalau kita melihat di catatan Alkitab ada aja yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka takut besok tidak ada mana, tidak ada roti, maka mereka mengumpulkan lebih banyak. Maka yang terjadi mana itu menjadi busuk, berulat, dan tidak bisa dimakan. Ada sebuah ketaatan yang Tuhan minta di dalamnya. Ketika Tuhan melakukan sebuah mujizat, ada sebuah ketaatan yang Tuhan minta kepada orang Israel ketika Tuhan itu memberikan mujizatnya. Tetapi seringkali ketaatan itu menjadi yang nomor sekian. Walaupun mujizat Tuhan sudah dilakukan kepada orang-orang Israel. Sehingga dampaknya adalah kalau kita baca dalam kitab Keluaran ataupun sampai perjalanan orang Israel dari perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, berapa banyak mereka harus dimusnahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena ketidaktaatan ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan mencukupkan kebutuhan makan ini, orang-orang Israel itu karena bersungut-sungut mengeluh kepada Musa yang merupakan perwakilan Tuhan. Dan Tuhan lakukan mujizat itu yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mujizat yang terjadi adalah di dalam keterbatasan dan kemustahilan Allah sanggup melewatkannya. Menurut manusia itu tidak mungkin 40 tahun bisa tercukupi kebutuhan dari pohon tamaris dan juga dari burung puyuh. Melihat proses mereka itu hanya secara periodik. Tapi bagi Tuhan, Tuhan melewatkan kemustahilan itu sehingga bisa mencukupkan kebutuhan orang-orang Israel akan mana dan daging selama 40 tahun. Dalam keterbatasan dan kemustahilan Allah sanggup melewatkannya. Yang kedua, mujizat yang terjadi adalah
Allah tidak perlu menciptakan sesuatu yang baru untuk mencukupkan atau untuk melakukan mujizatnya. Ya, perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan. Allah tidak perlu menciptakan sesuatu yang baru untuk melakukan mujizatnya. Tapi Allah menggunakan ciptaan yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Burung puyuh itu sudah ada dalam ciptaan Allah sebelumnya. Pohon tamaris itu sudah ada dalam ciptaan Allah sebelumnya. Allah tidak perlu membuat sebuah mujizat untuk menciptakan ciptaan baru lagi untuk membuat sebuah mujizat. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Dalam Kejadian ketika penciptaan dilakukan, Tuhan berkata, semuanya sudah sungguh amat baik. Kitab Kejadian itu mencatat bahwa ciptaan Tuhan yang diciptakan Tuhan untuk manusia, baik itu terang, baik itu gelap, baik itu tumbuhan, baik itu binatang, baik itu air atau apapun juga itu, Tuhan katakan sungguh amat baik. Itu artinya bahwa ciptaan yang Tuhan ciptakan itu sudah sungguh sempurna. Sehingga kalau untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mujizat Tuhan, Tuhan tidak perlu membuat ciptaan-ciptaan yang baru lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tumbuhan tamaris yang menghasilkan mana tadi, burung puyuh yang diambil dagingnya, itu sudah diciptakan Allah sebelumnya. Sehingga ketika Allah melakukan mujizatnya, Allah tinggal menggunakan apa yang sudah diciptakannya itu. Ya. Kalau Allah membuat sebuah ciptaan baru, itu memberikan gambaran bahwa ciptaan yang sebelumnya pada kitab Kejadian itu tidak sempurna, tidak lengkap. Tetapi karena catatan dalam kitab Kejadian mengatakan bahwa apa yang sudah diciptakan Allah itu adalah sungguh amat baik, artinya sempurna, maka ketika Allah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib atau melakukan mujizat, Allah tidak perlu menciptakan sesuatu lagi yang baru. Allah tidak perlu membuat sesuatu yang baru, kue yang baru untuk orang-orang Israel. Allah tidak perlu menciptakan daging yang baru dari ciptaan binatang yang baru untuk memenuhi daging orang Israel. Tidak perlu. Allah cukup menggunakan ciptaan yang sudah Allah ciptakan sebelumnya. Bukankah itu sungguh luar biasa? Perencanaan Allah dari awal, dari alfa hingga omega, itu sangat sempurna adanya. Tidak ada yang meleset. Untuk memenuhi kebutuhan orang Israel yang sangat besar pun, Tuhan tetap menggunakan ciptaan yang sudah ada. Dan dilengkapi dengan mujizatnya. Sehingga kebutuhan orang Israel terpenuhi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perhatikan penjelasan saya. Ketika orang Israel berseru dan bersungut-sungut karena lapar, ya, ketika orang Israel itu berseru dan bersungut-sungut karena lapar, maka Tuhan yang sudah terikat janji dengan Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunan mereka akan diberkati, maka Tuhan bersedia melakukan mujizatnya. Perhatikan. Ini adalah sebuah kunci keberhasilan anak-anak Tuhan sebenarnya. Ya. Ketika orang-orang Israel itu berseru dan bersungut-sungut karena lapar, perhatikan, karena lapar, maka Tuhan yang sudah terikat janji dengan Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub akan diberkati, maka Tuhan bersedia melakukan mujizatnya. Tapi dengan syarat ketaatan kepada Tuhan. Ya. Bukankah ketika Tuhan meminta Abraham, ketika dia berjanji memberkati Abraham dan keturunannya, mereka diminta untuk taat kepada Tuhan, menyembah Allah, Allah Yehova, Allah Elohim, satu-satunya Allah. Itu adalah bentuk ketaatan. Itu yang Tuhan minta. Kalau bicara mujizat, itu sangat mudah bagi Tuhan. Tuhan sudah melewatkan banyak kemustahilan. Bukankah ketika Musa dipanggil pun Tuhan menampakkan diri di dalam semak duri. Itu menggambarkan bahwa di dalam kemustahilan Allah itu sanggup hadir. Di semak duri ada api, itu menunjukkan bahwa di dalam kemustahilan hal yang tidak mungkin, dalam kesakitan, duri menggambarkan kesakitan, duri itu menggambarkan kemustahilan, tapi Allah sanggup hadir di sana.
Itu sudah terbukti dari awal panggilan Musa hingga sampai dalam mukjizat yang pertama, mana dan burung puyuh yang kita lihat tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, janji berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu juga melekat kepada setiap anak-anak Tuhan. Dengan sebuah janji ada ketaatan di dalamnya. Tapi betapa sering kita ini seperti berlaku pada orang-orang Israel, ya. Ketika kita bersungut-sungut karena kekurangan, kita berseru kepada Tuhan karena kekurangan, dan ketika Tuhan melakukan mujizatnya, kita mendapatkan mujizat, ketaatan itu mulai pergi dalam kehidupan kita. Kita kembali lagi seperti orang Israel awal lagi. Bersungut-sungut lagi, berseru lagi. Ketika Tuhan lakukan pertolongan, ketaatan kita mulai kendor lagi seperti itu. Dalam tema kita saat ini tentang hidup bergantung pada Allah, itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa pertama, apa yang sudah Tuhan ciptakan dari awal mula itu sudah cukup, sudah sempurna. Bagaimanapun situasi dan kebutuhan manusia sudah Tuhan siapkan. Hanya dibutuhkan sebuah ketaatan kepada Tuhan supaya berkat itu mengalir dan jatuh kepada kita. Yang kedua, dalam tema hidup bergantung kepada Allah itu mengingatkan kembali kepada kita bahwa apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini dua hal yang penting Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam situasi sekarang ini banyak hal yang membuat kita bersungut-sungut dan berteriak kepada Tuhan. Kita masih menghadapi masalah virus yang belum selesai. Di Jakarta sudah diwacanakan ada dilakukan PSBB lagi. Ya. Pembatasan sosial berskala besar. Dan ingat ketika ada instruksi seperti itu diwacanakan, ekonomi itu langsung goncang. Dalam catatan bursa saham kita di luar negeri itu sudah langsung anjlok dan mengalami kerugian 300 triliun. Itu baru wacana, belum dilakukan. Ya. Artinya kasus virus ini banyak membawa ekonomi menjadi bergoncang. Banyak sekali pemutusan hubungan kerja. Banyak sekali orang-orang yang harus mengalami kekurangan. Mereka banyak sekali berusaha cari pekerjaan baru. Lalu hidup menjadi tidak bebas. Kita harus pakai masker, kita harus pakai protokol kesehatan. Kemana-mana kita harus hati-hati, harus was-was gitu ya. Kita tidak tahu virus itu ada di mana, menyerang siapa. Hidup dalam kekhawatiran, hidup tidak bebas. Dan hal tersebut membuat kita harus menata ulang kehidupan kita. Semula mungkin kita sudah mengalami masuk dalam zona nyaman. Ya, masuk dalam zona nyaman. Tetapi ketika ada virus, kita keluar dari zona nyaman dan kita harus menata ulang. Menata ulang itu tidak mudah, butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan, butuh penderitaan yang harus dialami. Dan itu bisa membuat kita bersungut-sungut, berseru kepada Tuhan. Kapan ini selesai Tuhan? Ekonomi menjadi goncang, kekurangan di mana-mana. Seperti itu. Ketidakpercayaan kepada pemerintah mulai muncul. Demo, protes, dan lain sebagainya. Ya, itu memang terjadi di depan mata kita. Masalah hidup yang tidak bebas, ekonomi yang goncang, dan penataan ulang kehidupan, kita semua mengalaminya. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa mujizat Tuhan yang sudah pernah terjadi itu akan tetap terjadi. Karena janji berkat Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu juga berlaku juga untuk setiap kita yang taat kepada Tuhan. Kesehatan, kecukupan, dan damai sejahtera yang dibutuhkan dalam situasi seperti ini dapat dengan mudah Allah berikan. Dan Allah dapat melewatkan kemustahilan ini dalam kehidupan kita. Asal kita percaya dan taat. Itulah dasar dari mujizat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai akhir dari khotbah minggu hari ini,
Sebagai hambanya saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat untuk tetap kembali kepada janji Tuhan. Mari kita pegang janji Tuhan. Bahwa janji berkat Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu masih tetap berlaku sampai sekarang pada setiap kita. Asal kita percaya, asal kita taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan boleh mengingatkan kami kembali untuk kami boleh percaya dan bergantung kepada Tuhan. Di dalam setiap ketaatan kami, maka di dalamnya akan ada mujizat. Tuhan, tolonglah kami supaya terus Roh Kudus mengingatkan kepada kami bahwa dalam ketaatan itu mujizat Tuhan bisa terjadi dan berlaku atas kami. Janji berkat Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub itu juga melekat atas setiap kami yang percaya dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkenan saat ini kami berdoa Tuhan untuk situasi negara dan bangsa kami, situasi virus COVID-19 yang belum selesai. Kami mohon pertolongan hikmat Tuhan atas pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, para dokter. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, mari Engkau melawat negara Indonesia, Engkau melawat bangsa Indonesia. Mari Kau campur tangan di dalamnya dalam proses penyelesaian masalah pandemi COVID ini. Berikan hikmat-Mu, berikan pertolongan-Mu untuk pemimpin kami, mulai dari presiden hingga yang sampai paling bawah. Berikan kerjasama yang baik sehingga permasalahan virus ini dapat selesai dengan segera. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk mereka-mereka yang terkena dampak karena masalah virus ini. Tuhan juga menolong, melawat mereka, khususnya anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, mencukupkan kebutuhan ekonomi mereka, kebutuhan kesehatan mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan ketika mereka melakukan penataan kehidupan mereka yang baru. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKJW Jemaat Tropodo dalam program-program pelayanan dikerjakan. Tuhan berkati, Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Walaupun selama ini kami lakukan secara online, tapi biarlah itu tetap boleh menjadikan dewasa bagi Jemaat Tropodo. Pertolongan Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Karya Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, walaupun kami beribadah maupun berkegiatan secara online, biarlah berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan juga ada pada setiap jemaat-jemaat yang boleh mengikutinya melalui di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Sri Winantu Ersutoyo, kami berdoa untuk Ibu Arma, berdoa untuk Ibu Wiwi Suwarnoto, untuk Ibu Maria Lydia, juga untuk Ibu Ani Sunarti Munara, untuk Ibu Rosani Bambang Bernard. Teringat juga untuk Ibu Ruswati Agus, untuk Bapak Basri, juga untuk Ibu Sarning Muyono, untuk Ibu Mujimin, juga untuk Bapak Ari Witoyo, Ibu Herlin Teguh Saroso, Bapak Suharso, dan Bapak Hadi Pramono. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka di dalam pemulihannya, dalam sakitnya. Tuhan ada bersama mereka. Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam proses pengobatan, baik melalui obat yang dimakan, yang diminum. Tuhan berkati sehingga itu boleh menjadi sarana bagi pemulihan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini berulang tahun. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun mulai dari minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Puji Astuti, untuk Saudara Dimas Iska Wayuadi. Kami juga berdoa untuk Bapak Dandung Wijaka Wimulyo. Kami juga berdoa untuk Bapak Jeffrey Latu Perisa. Juga untuk Ibu Sri Suwawi, untuk Bapak Suparji, dan juga anak Gino Adril Kenaya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang boleh Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Tuhan berkati dalam proses kehidupan mereka. Untuk mereka yang masih bertumbuh secara jasmani, Tuhan juga berkati. Mereka juga yang dalam pergumulan kehidupannya, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini berulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Yosi dan juga Ibu Finis Aprilianti. Juga untuk Bapak Ibu Lintang Buwono dan Ibu Niken Andamari. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan, kasih sayang Tuhan juga hadir di dalam rumah tangga mereka. Mereka yang berulang tahun saat ini, Tuhan juga puaskan dengan sukacita, puaskan dengan damai sejahtera dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang berpelayanan di tempat ini. Kami berdoa untuk KPPM dengan tim multimedianya, mereka yang terus dengan setia berpelayanan di dalam proses pelayanan online ini. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pasangan hidup mereka, di dalam aktivitas mereka. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan untuk saudara kami yang tetap setia berpelayanan melalui online ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah Tuhan seru doa permohonan kami yang boleh kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Adapun nats pembimbing terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita pujikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas
Mari kita berdoa, kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah atas kami. Jika pada saat ini kami mengumpulkan persembahan, sebagian dari berkat-Mu, kiranya Engkau yang menyucikan persembahan ini sehingga layak bagi pelayanan di gereja kami di GKJ Tropodo. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan dan cukupkan segala kebutuhannya. Kiranya Engkau memberkati dan memberi hikmat bagi yang mengelola persembahan ini, sehingga layak bagi pelayanan di GKJ Tropodo. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, undurlah dari rumah ibadah ini dengan tetap bergantung dan percaya kepada penyertaan Tuhan dalam kehidupan jemaat sehari-hari. Kita akan pujikan pujian apa yang kau alami. Apa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah berakhir dan mari saya mengundang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya berkat Allah Bapa memberkati dan melindungi saudara. Kiranya berkat dari Tuhan Yesus menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Kiranya berkat dari Roh Kudus menyertai dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera dari saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur. Demikian ibadah Minggu 20 September sudah berakhir. Saudara kasih Tuhan, tetaplah setia dan taat kepada Tuhan karena di dalamnya mujizat Tuhan itu ada. Amin.